Hai guys, tahu nggak sih gimana cara kerja sistem pencernaan dalam tubuh kita? Halo, kenalin, aku Riri. Dalam video kali ini kita bakal menjelajah sistem pencernaan manusia. So, simak baik-baik ya. Saat kita makan, makanan akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Nah, di mulut ini terjadi dua mekanisme pencernaan loh, yaitu pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Gigi berperan dalam menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan enzim yang berperan dalam mulut adalah enzim petialin, yaitu berperan dalam menguraikan amilum menjadi maltosa atau disakarida. Nah, setelah dari mulut, makanannya sudah halus disipit dengan bolus. Bolus akan menuju ke lambung melewati esofagus. Sebelum ke esofagus, bolus harus melewati epiglotis dulu nih guys. Epiglotis adalah katup yang berfungsi untuk menutup jalan ke tenggorokan saat bolus akan lewat. Tujuannya agar bolus tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, di esofagus, bolus akan digerakkan menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Jadi, di sini hanya terjadi pencernaan secara mekanik aja guys. Oke, sekarang kita udah ada di lambung nih. Cairan berwarna kuning yang kalian lihat itu adalah asam lambung atau HCl. Fungsinya untuk membunuh bakteri dalam makanan. Nah, di lambung ini juga terjadi dua mekanisme pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik oleh gerakan peristaltik dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh beberapa enzim di lambung. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yaitu pencernaan protein. Pencernaan protein di lambung dibantu oleh dua enzim loh guys, yaitu enzim pepsinogen dan enzim renin. Enzim pepsinogen berperan dalam menghidrolisis protein menjadi polipeptida atau proteosa atau pepton. Sedangkan enzim renin berperan dalam mengkoagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut. Selanjutnya, pencernaan lemak yang dibantu oleh enzim lipase. Fungsinya adalah untuk menghidrolisis lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol. FYI guys, lambung tidak menghasilkan enzim pencerna karbohidrat loh. Tapi, jika ada enzim amilase yang ikut terbawa bolus, maka akan tetap bekerja di dalam lambung. Nah, selain pada lambung, beberapa enzim pencernaan juga diproduksi oleh pankreas. Enzim apa aja sih? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, dalam proses pencernaan kimiawi karbohidrat, terdapat enzim amilase yang berperan untuk menghidrolisis zat tepung menjadi disakarida dalam bentuk maltosa, sukrosa, dan juga laktosa. Kemudian, dalam pencernaan protein, terdapat enzim tripsin dan kimotripsin yang sama-sama berperan memecah protein dan peptida menjadi peptida yang lebih kecil. Dan yang terakhir, pada pencernaan lemak terdapat enzim lipase pankreas yang berperan untuk menghidrolisis trigliserida menjadi monogliserida dan juga asam lemak. Setelah dari lambung, si bolus tadi berubah nama menjadi thymus guys, karena dia sudah bercampur dengan HCl dan enzim-enzim yang ada di lambung. Nah, si thymus ini selanjutnya akan menuju ke usus halus. Di sini thymus akan dicerna dan diserap oleh dinding-dinding usus halus. Pencernaan makanan di usus halus dibantu dengan gerakan peristaltik dari kontraksi ritmik otot polos longitudinal dan juga sirkuler. Selain itu juga dibantu dengan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Jadi enzim-enzim di pankreas tadi akan dibawa ke usus halus. Akan tetapi di samping itu beberapa enzim juga diproduksi oleh usus halus loh guys. Pertama, dalam pencernaan karbohidrat, terdapat enzim maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, lalu ada enzim sukrase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta yang terakhir ada enzim laktase yang memecah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Selanjutnya, pada pencernaan protein, di usus halus dibantu dengan enzim erepsin atau dipeptidase yang berperan memecah pepton atau dipeptida menjadi asam amino. Dan yang terakhir, pada pencernaan lemak di usus halus dibantu dengan enzim lipase usus. Fungsinya untuk menghidrolisis monogliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya si thymus udah sampai di usus besar nih. Di sini thymus udah nggak lagi dicerna secara kimiawi guys,
Di dalam usus besar, timus akan diserap airnya sehingga timus menjadi bentuk semi padat. Nah, setelah si timus tadi dibusukkan, maka akan terbentuk yang namanya feses. Kira-kira warna kuning dari feses berasal dari mana ya? Warna kuning dari feses berasal dari sebagian pigmen empedu yang berasal dari usus halus tadi guys. Sebutannya stercobilin. Nah, feses yang sudah jadi akan dikeluarkan melalui anus sebagai penutup dari sistem pencernaan manusia. Jadi seperti itu guys, mekanisme pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Cukup rumit ya. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa.